Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hampir usai. Hiruk pikuk Ramadan yang kita rasakan dengan ramainya masjid, ramainya majelis taklim, bahkan di media televisi, media sosial, kegiatan-kegiatan Ramadan dimunculkan. Bahkan suasana foto yang ditampilkan oleh bermunculan, di mana khazanah dan suasana Ramadan itu tampak kental sekali. Ramadan tidak hanya sebenarnya kemeriahan yang dimunculkan melalui media sosial, tidak hanya sekedar makmurnya masjid, ramainya kegiatan takjilan, ramainya kegiatan tadarusan. Tetapi yang lebih penting dari itu sesungguhnya apa yang didapatkan. Inilah pertanyaan yang ingin saya coba jelaskan pada kesempatan ini. Buat diri kita, buat dirimu, buat siapa saja, apa sih yang didapatkan di Ramadan itu? Apakah hanya dapat meriahnya Ramadan itu? Atau kita memosting kegiatan buka bersama, kegiatan pengajian, lalu banyak liker, lalu banyak jempol yang didapatkan? Atau kita sudah merasa puas, sudah khatam 30 juz Al-Quran selama Ramadan, atau bisa 2 kali khatam selama Ramadan? Apakah itu sesungguhnya? Menurut saya bahwa Ramadan itu sesungguhnya adalah pembentukan karakter itu ditempa melalui Ramadan ini. Yang diuji di sini di Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, biar kita berempati pada orang yang miskin, yang jarang makan, yang susah makan, yang sering menahan lapar. Tetapi lebih dari itu, Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan. Diuji dengan kelaparan, kuat. Diuji untuk menahan mulutnya agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti hate speech. Tetapi mulutnya juga melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mulutnya menyebarkan kebaikan. Mulutnya memberikan tausiah. Mulutnya menyebarkan kebenaran. Nah, ini sebenarnya yang jauh lebih penting. Matanya dikendalikan dengan baik, hanya melihat sesuatu yang sifatnya positif, tidak melihat keburukan orang lain lalu disampaikan ke orang lain, lalu disebarkan. Bukan seperti itu. Mungkin pembicaraan orang lalu diceritakan, disampaikan agar orang itu merasa malu dan dia merasa puas. Ramadan mengajarkan bahwa di bulan ini karakter manusia mestinya menjadi semakin lebih baik. Bila Ramadan lalu belum mampu menjadikan kita sebagai orang yang berkarakter, maka Ramadan ini mestinya harus lebih baik lagi. Karakter di mana ketika menghadapi cobaan dia sabar. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia tahan dengan kesulitan yang dihadapi. Tidak mengeluh dengan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Betapa banyak orang kadang-kadang mengalami masalah, dia menyalahkan orang lain. Betapa banyak orang menghadapi kesulitan, dia melemparkan kesulitan itu, ini akibat orang lain. Atau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan mengkambing hitamkan orang lain. Kan kasihan kambingnya dihitamkan.
Padahal kambing itu tidak punya salah apa-apa buat kita. Tetapi kita selalu mencari pembenaran, sehingga apa yang kita lakukan dianggap benar padahal belum tentu. Nah, karakter yang seperti ini biasanya mudahnya mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Dia tidak menerima sesuatu dengan positive thinking. Contoh sederhana adalah yang terjadi saat ini, di mana di Indonesia tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei pemerintah melarang mudik. Lalu dicari alasan-alasan pembenaran bahwa pemerintah salah, bahwa kok mudik dilarang. Kalau kita berpikiran jernih, upaya yang dilakukan itu bukan menyekat kita untuk tidak bisa berjumpa dengan keluarga kita. Kan bisa bertemu secara virtual, kita bisa teleponan, kita bisa video call. Tapi kenapa harus kita paksakan? Ketidakbolehan kita untuk mudik ini bukan tanpa alasan. Di Republik ini, untuk dipahami, sejak corona masuk setahun yang lalu, tren turunnya corona itu tidak ada. Yang ada paling cuma melandai lalu naik lagi. Nah, yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan tentu adalah alasan yang logis. Jangan sampai berbondong-bondongnya orang pulang kampung justru terjadinya nanti transmisi corona dari kota besar ke kampung halaman, di mana orang tidak terkontrol dan tidak terkendali berduyun-duyun untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Nah, alasan pembenaran banyak juga yang dikatakan bahwa pemerintah melarang ini, pemerintah menyekat ini, gitu. Padahal kalau kita melihat fakta, sudah berapa banyak tokoh-tokoh di Republik ini, sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa karena wabah corona yang hingga saat ini belum juga reda. Mestinya ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, di mana kebersamaan kita dalam menghadapi, memutus mata rantai wabah ini sangat diperlukan. Nah, karakter kita sebagai seorang muslim apabila itu dilakukan dalam upaya-upaya untuk kebaikan kita semua, mestinya ini bisa dilakukan. Nah, karakter orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mendapatkan misalnya masukan dari orang lain, siapapun itu atau pemangku kebijakan. Dia bisa menerima dengan sabar. Oke, mudik saya tertunda untuk tahun ini karena wabah yang belum selesai. Kalau ini yang bisa dilakukan, tentu ini merupakan potret bagaimana seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi ia menjernihkan pikirannya yang terlahir dari karakter yang menghargai bahwa pandangan-pandangan positif yang diberikan orang lain untuk kebaikan kita bersama bisa diterima secara nalar. Fakta sudah menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang abai terhadap protokol kesehatan. Di India sekarang bukan hanya terjadi booming, ya. Kalau booming ternyata masih skalanya masih di bawah tsunami, maka istilahnya adalah tsunami COVID, saking menakutkannya dan saking horornya. Saya kira kalau kita belajar dari kenyataan ini, bagaimana sesungguhnya kita dengan puasa itu menyadarkan diri kita bahwa kita bukan hanya sekedar mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan minum, tapi kita juga mengendalikan nalar kita agar tidak negative thinking terhadap orang lain. Bahwa apabila ada imbauan-imbauan kebaikan, apabila ada imbauan untuk kemaslahatan kita semua, kalau memang bisa kita lakukan, maka hikmah Ramadan yang paling penting adalah pengendalian diri kita. Saudara-saudara sekalian,
terkait dengan apa yang kita dapatkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka Ramadan yang kita jadikan sebagai momen yang sangat spesial dalam hidup kita, yang kita lewati dengan semaksimal ibadah yang kita lakukan. Yang lahir adalah kepribadian-pribadi yang tangguh. Ketika menghadapi masalah, saya siap untuk kebaikan bersama. Mestinya logika itu yang didapatkan. Saya siap untuk tidak pulang kampung, agar kita semuanya bisa terhindar dari melonjaknya kasus corona ini, dan kalau bisa semakin turun dan bisa hilang dari bumi pertiwi ini. Karakter positif adalah karakter seorang muslim yang tidak hanya kesalehan individual dia terhadap Tuhannya, tetapi karakter yang dibangun melalui ibadah kita, termasuk ibadah Ramadan ini, adalah karakter yang melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kesalehan sosial. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia juga memikirkan saudara-saudaranya dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak hanya memikirkan keselamatannya, tapi dia juga memikirkan keselamatan orang lain yang di sekitarnya. Maka untuk memutus mata rantai ini, upaya yang dilakukan dengan pembatasan, penyekatan agar kita tidak mudik saja ke kampung halaman kita sementara ini, saya kira adalah upaya yang menunjukkan bagaimana besarnya jiwa seorang yang berpuasa, yang mampu mengendalikan keinginan yang kuat untuk pulang kampung. Fakta memang rindu kampung itu adalah rindu yang selalu mendayu-dayu di benak kita masing-masing. Kerinduan yang memang tidak bisa kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa, tetapi ada agenda yang lebih besar yang harus kita selamatkan. Bagaimana kita bisa terhindar dari wabah corona, bisa menghindarkan saudara kita dari wabah corona, dan bisa terus ke depannya menurunkan wabah ini dari negara yang kita cintai. Semoga kita terlahir kembali sebagai pribadi yang berkarakter, pribadi yang tangguh melalui tempaan Ramadan ini, dan pada akhirnya kita meraih kemenangan saat kita memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 Masehi. Semoga Allah memberikan perlindungannya senantiasa kepada kita semua. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.